yang Allah muliakan dengan salawatnya kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang mengikat kebaikan dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam, bahkan dikatakan dari zaman azali. Allah bersolawat di Habibina Muhammad, Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita mengharapkan pertolongan Nabi Muhammad. Kita bukan orang-orang yang mendapatkan kebinasaan. Kita benar-benar mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Siapa Rasulullah? Nabi yang mempunyai akhlakul karimah dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita keberkahan di bulan Rabiul Awal ini, duduk di majelis Ratib Al-Idrus, Majelis Dakwah Al-Adni. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keberkahan dunia akhirat, amin Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Yai Muhammad Zain, matanallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan, Allah mudahkan jalan ibadah, Allah menangkan perjuangan dakwah beliau, Allah setafiahkan badan, Allah panjangkan umur. Dan kepada Ustadz Rudi, mudah-mudahan panjang umur sehat afiah. Dan kepada Ustadz Siman, mudah-mudahan panjang umur sehat afiah. Dan kepada Kang Asep sesyahid, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, Allah setafiahkan badan. Dan kepada antum semua jamaah Majelis Al-Adni, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Sahib Ratib Al-Idrus Al-Imam Samsi Sumus Muhyin Nufus Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamat seorang yang mendapatkan kebinasaan. Jadi ada, Allah ciptakan neraka, 7 macam neraka. Di sana ada darkil asfali minan nar, ada neraka yang paling kerak, yang paling dasar, yang dihuni spesial. Penghuninya munafikun diantaranya, termasuk diantara daripada golongan yang mendapatkan kebinasaan dari Allah subhanahu wa ta'ala ialah munafikun. Apa munafik ini? Sering Al-Habib Fahmi bin Abu Bakar Idrus menyampaikan, apa diantara munafik ini? Idza hadatsa kadzab. Orang yang kalau berbicara dia bohong. Hati-hati. Jadi lidah, sebagian mufassir mengartikan neraka ini ada lidahnya yang bakal menjilat ahli-ahlinya. Orang yang Allah persiapkan, na'udzubillah min dzalik, menghuni neraka yang Allah siapkan. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan neraka ini bukan sia-sia. Wa ma khalaq, Allah katakan ini ma khalaqtu hadza badila. Allah enggak menjadikan segala sesuatu itu sia-sia. Jadi pasti ada segolongan orang-orang yang Allah letakkan di neraka. Jangan terlalu kita yakin andai kata kita hidup dalam keadaan yang mendekati sifat-sifat munafik.
Hati-hati. Bagaimana Beb caranya Beb kita tinggalkan jauh-jauh sifat-sifat itu? Bagaimana caranya kita melarikan diri? Hindari betul-betul apa yang dikatakan seorang itu kadzab, bohong. Wa idza tumina khan, dikatakan terus ia khianat. Dan ia khianat. Dan itu yang dikatakan akhir daripada sifatul munafikun. Ayatul munafiku salasa, kata Rasul, idza hadatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan, dikatakan ketika diberi amanah ia khianat. Ketika ia diberi amanah ia khianat. Misal apa? Kita diberi amanah sebagai apa? Kita dilahirkan. Kita manusia. Kita harus ngerti betul-betul apa yang Allah perintahkan karena kita sebagai makhluknya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dikatakan. Kita harus menyembah Allah, harus salat 5 waktu, harus mengerjakan yang subuh, harus mengerjakan yang zuhur, harus mengerjakan yang asar, harus mengerjakan yang maghrib, harus mengerjakan yang isya. Kenapa? Karena itu kita pengabdian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus kita mengenali satu manusia ini. Ini orang yang jauh dari kebinasaan hidup. Mengenali satu manusia ini Allah perintahkan sebagai utusan Allah. Yang Nabi mengatakan ana abduhu wa rasuluh, dikatakan Nabi Muhammad utusan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita faham hidup ini akan menemui mati, giliran mati ngerti, terus mengharapkan surga tapi bermalas-malasan dalam hidup. Gak mau bersedekah. Apa sedekah ini harus duit? Bukan. Sedekah ini termasuk kita menjadi orang yang baik. Apa orang baik ini? Di antaranya jauh dari sifat kebinasaan itu. Yang termasuk dikatakan ini sifat-sifat mukadzab ini. Lihat itu Abu Jahal. Di zaman Nabi SAW hidup paman Nabi. Lihat itu Abu Lahab. Di zaman Rasulullah SAW hidup paman Nabi. Lihat itu di zaman itu ada raja dusta Musailamah al-Kadzab. Begitu kita ngerti, oh ya Allah, ini azab suatu saat nanti kita yang mendapatkan kerugian. Kenapa? Karena nggak membawa iman, mati nggak bawa iman, nggak bawa keselamatan. Di dunia mendapatkan kerugian, amal-amal yang diperbuat amal yang buruk, matanya rusak. Tangannya rusak, kakinya rusak. Kenapa tangan rusak, Beb? Kadang nggak adab ketika membaca Al-Quran. Kadang nggak adab ketika bersalam kepada yang lebih tua, menghormati. Terkadang nggak adab ketika segala sesuatu yang salah dalam makan, menggunakan yang kiri. Seharusnya gunakan yang kanan untuk perkara-perkara yang khair, yang baik. Terus kenapa kaki ini dihisab, Beb? Karena kaki melangkah ke tempat-tempat yang haram. Kamar mandi dia masuki pakai kaki kiri, dia masuk pakai kaki kanan. Kenapa, Beb? Karena kebiasaan ia melangkah ke tempat-tempat yang haram. Akhirnya jahil, akhirnya nggak mendapatkan nur itu tubuhnya. Di akhirat nanti nggak mendapatkan hidayah. Wajahnya nggak ada sinar karena jauh daripada air wudhu yang seharusnya ia ambil setiap mengerjakan sholat subuhnya, setiap mengerjakan sholat zuhurnya, setiap mengerjakan sholat 5 waktunya. Tanda termasuk ciri-ciri orang yang mendapatkan kebinasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah persiapkan neraka. Kenapa? Karena kebodohan mereka sendiri. Diberitahu ini bulan Rabiul Awal, kita harus memuliakan Nabi Muhammad. Bagaimana hukumnya yang dikatakan alimul ulama, di antaranya Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai mengatakan qad kana wajib syahadat kita menyebut nama Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengikrarkan, kita mengikat diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran satu manusia ini yang Allah muliakan dengan sholawatnya kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang dikatakan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang mengikat kebaikan dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam, bahkan dikatakan dari zaman azali. Allah bersolawat di Habibina Muhammad, Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita mengharapkan pertolongan Nabi Muhammad. Kita bukan orang-orang yang mendapatkan kebinasaan. Kita benar-benar mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Siapa? Rasulullah, Nabi yang mempunyai akhlakul karimah. Dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah berfirman dalam Al-Quran mengatakan ada di diri Rasulullah gutwah, sehingga kita mendapatkan gutwah al-hasanah. Apa yang kita lihat karena mata kita mengikuti uswah Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan. Apa yang kita dengar karena kita mendapatkan gutwah al-hasanah, yang dikatakan kita benar mendengar sesuatu yang halal karena keberkahan uswatun hasanah daripada gutwah an-nabi, daripada apa yang didengar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita beruntung. Kita melihat orang-orang yang baik untuk kita menjadi baik. Sedang orang-orang yang mendapatkan kebinasaan ini, dia melihat segala sesuatunya buruk. Semuanya yang dia lihat. Karena dia sudah biasa hidup setiap hari, sehari 1000 kali dia bohong. Sedang kalau kita orang normal paling sekali 2 kali. Karena manusia makhalul khata wa nisyan. Kita tempatnya salah. Terus diperhitung-hitungkan orang yang baik sama orang yang mukadzab, yang pembohong ini. Begitu di akhirat, ya kelihatan. Orang yang banyak salah, banyak dosa bakal dilemparkan malaikat zabaniyah ke dalam neraka itu, jahannam, na'udzubillah min dzalik. Dikatakan di pinggir neraka itu abdu dunia, orang yang mengabdi kepada dunia. Ini yang mengatakan Al-Arif Billah Al-Imam Habib Abdullah Belfaqih, mudir pondok pesantren Darul Hadis di Malang, Jawa Timur. Ini Al-Musnid beliau ini, apal 2 juta lebih hadis. Apal lebih dari 2 juta hadis radhiyallahu an. Apa beliau mengatakan? Ini abdu dunia, orang yang mengabdi kepada dunia, yang enggak punya akal pikirannya memikirkan ibadah, nanti di pinggir neraka diseret, dilemparkan ke neraka, naudzubillah min dzalik. Sedang orang-orang yang jauh dari sikap-sikap, sifat, perbuatan-perbuatan yang menjadikan seorang itu binasa, orang ini amanah, terutama amanah. An-Nabi SAW, Rasulullah SAW ini Al-Amin, dikatakan Rasulullah. Allah mengutus Nabi sebagai Rasul. Bukan pilihan kita manusia, Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala Khalik, yang menciptakan seluruh makhluk dari zaman Nabi Allah Adam. Sudah mengetahuinya kita manusia, Allah Tuhan, Allah Rabb. Fasajadal kulluhum malaikat. Semua malaikat sujud kepada Nabi Allah Adam. Wa iblis aba wastakbara. Lah terus iblis ini ia mengabaikan dan menyombongkan diri. Berarti kalau andai kata kita terpengaruh, gampang kita bohong, gampang kita ingkar janji, gampang kita menjadi pengkhianat, berarti kita apa bedanya dengan iblis? Lihat iblis ketika dia mengatakan khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Dibandingkan antara dia dengan manusia, dengan kita ini. Ada satu perbandingan yang enggak ada satupun perbandingan kepadanya radhiyallahu anhum, semua ulama, semua nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Siapa dia? Allah dan malaikat yang bersalawat kepadanya. Seorang yang ia dikatakan min Quraisy, Abil Qasim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terus iblis merasa dia takut. Kenapa? Karena sesuatu yang besar di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membuat apapun selain daripada yang di belakang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kebinasaan. Wah, ini satu makhluk, ini iblis sudah dikutuk dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam. Bangsa jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Lebih dulu Allah jadikan ini iblis sebelum Nabi Allah Adam alaihi salam. Tapi ketetapan Allah. Kenapa? Karena merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Yang dikatakan dalam diri Nabi Allah Adam ini ada roh. Dan ketika roh itu masuk ke jasad Nabi Allah Adam, ada nurul Mustafa, cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, qabla ayakhluqa Adam alaihi salam, dikatakan Allah ciptakan nurun nabiyikum. Allah jadikan Nabi kita berbentuk cahaya. Dan Nabi mengatakan aku dulu cahaya. Luar biasa. Orang yang mendapatkan keberuntungan ini orang ahsananas, sebaik-baiknya manusia. Kenapa ahsananas? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsananas khalqa wa khuluqa. Dikatakan kita bakalan punya akhlakul karimah kalau kita melihat akhlak dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jauh dari orang-orang yang yang ia ini aneh. Orang yang kena virus penyakit duniawi. Ya, semua penyakit ada di dunia. Bahkan dunia ini mal'unatan, sesuatu yang dilaknat. Jadi orang akan bisa merasakan nikmatnya hidup. Kiki Zen merasakan begitu senangnya hidup. Kenapa? Karena penuh dengan rahmat, dengan cinta. Bukan beghut, bukan benci. Ada orang-orang yang ia nggak punya cinta, nggak punya rahmah di hatinya. Apa disebut? Mereka itu minal mubaghidin, orang-orang yang benci. Apalagi kadang benci kepada habaib-habaib, benci kepada zuriyah Rasulullah, benci kepada suatu yang mensifatinya itu Allah, yang Allah mengatakan di Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, daripada Sayyidah Fatimah binti Rasul, yang mereka para habaib ini anak keturunan Hasan summal Husain, dari seorang ayah mantu Nabi Sayyidina Ali, yang dikatakan Rasul ana madinatul ilmin wa aliyun babuha. Begitu mereka di zaman itu alimul ulama al-Imam Nu'man, Imam Hanafi, dan di zaman yang Sayyid Muhammad al-Baqir, di zaman ulama-ulama ketika itu melihat ini Hasan, seperti yang dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'a Abu Bakar As-Siddiq, melihat Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan itu kepada Ali ayahanda Hasan, wahai Abu Hasan Ali ibn Abi Thalib, aku melihat di wajah Hasan ini mirip datuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang terus. Jadi apa untungnya orang membenci habaib? Dia mendapatkan kerugian, termasuk pula orang yang mendapatkan kebinasaan. Orang yang yang di hatinya ada sifat beghut, benci ini. Hati-hati. Hidup ini bakal kita ketemu mati. Lihat kisah-kisah aulianya Allah. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Nabi Allah Isa alaihi salam ini terkenal menghidupkan orang mati. Lah ini cerita mau dihilang-hilangin. Kebesaran nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Kebesaran wali-walinya Allah. Kebesaran agama Allah, kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa dikecil-kecilkan? Kenapa sesuatu yang besar harus dikecilkan? Ada kotoran di hati kita. Lah mudah-mudahan dengan kita membaca Ratib Al-Idrus, kita mendapatkan sir Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Kita mengerti terus, andai kata kita hidup akan ketemu mati. Benar? Tidak salah kamu mengatakan hidup akan ketemu mati, benar. Tapi sekiranya lihat orang-orang yang mati su'ul khotimah. Perhatikan itu orang-orang yang yang gampang menafik-nafikkan nasab segala macam di akhir-akhir zaman sekarang ini. Dan kezaliman, kejahilan, munkarat, dhalalat, kesesatan terus. Ngerti sholat? Sholat dikerjakan untuk kita mendapatkan surga. Ngerti yang sunnah, rawatib dikerjakan untuk menutupi bolong-bolongnya yang wajib-wajib yang kita tinggalkan. Ngerti sholat, sholat dikatakan ala imaduddin, tiangnya agama. Ngerti sholat, ketika kita nanti di alam barzah pertama-tama yang dipertanyakan malaikat munkar nakir bagaimana sholat. Ngerti sholat, bahwa sholat ini kegemaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngerti sholat, yang banyak diamanahkan Nabi Muhammad untuk kita mengerjakan sholat. Ngerti sholat. Dan sholat ini yang dikatakan seseorang, Hujjatul Islam Abu Hamid mengatakan, nanti di akhirat nanti orang yang mengerjakan sholat ini akan ada cahaya daripada setiap tetes air wudhu yang terjatuh. Bukan yang di wajah.
Yang itu terbuang sampai mubadzirnya orang mengerjakan sholat menjadi nur cahaya di akhirat nanti di belakang barisan wali-walinya Allah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah golongkan kita orang yang ahli mengerjakan sholat. Jadi luar biasa. Orang kalau dia hidup di hatinya penyakit, lah dia harus minum obat. Orang kalau udah kesetanan, mempunyai sifat-sifat yang bakal membinasakan orang ini, bukan mendapatkan orang ini salamatan fiddin, keselamatan dalam beragama. Lah bayangkan kita sholat, mengerjakan sholat 5 waktu, kita mendapatkan cahaya, ia disirap, Allah diambil itu cahayanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita sholat, kita ngerjakan yang Allah perintahkan dengan ketaatan dan Allah memberikan ridha. Kenapa? Karena kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita hidup dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah mengatakan keutamaan Nabi dibandingkan apa? Segala keburukan-keburukan yang Allah jadikan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini uswatun hasanah, supaya kita tinggalkan itu keburukan-keburukan di hati kita, di diri kita, baik itu sifat yang nifak, yang munafik, apa untuk kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Begitu kita melihat Nabi Muhammad, ini bulan Maulid Nabi Muhammad, untuk kita mendekat kepada Nabi Muhammad, kita mendekat, kita melihat Al-Habib Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus, kita merasakan keberkahan. Kenapa? Karena zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat ini hari ini, besok, lusa, dan nanti seminggu, sebulan. Wallahi demi Allah, kita di akhirat nanti siapa yang bisa memberikan pertolongan kita? Termasuk orang-orang alim, orang saleh. Apalagi dia berhubungan darah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekurang-kurangnya orang yang enggak kenal sama sekali kepada khairiyah, kebaikan, yang ada di hatinya kotoran, ini harus semprot pakai apa? Pakai baygon. Jadi biar hilang penyakit-penyakit busuk di hati orang-orang yang mungkin Allah sudah persiapkan orang ini menuju ke kebinasaan. Mudah-mudahan Allah hancur leburkan orang yang jahat kepada orang-orang yang baik. Kita berdoa kepada Allah seperti itu, meminta kepada Allah supaya Allah binasakan orang yang buruk. Apa Allah enggak binasakan? Wallahil azim, Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Dan bahkan enggak usah kita mendoakan, sudah Allah hancurkan. Jadi kalau kita hidup takut, berarti ada kotoran-kotoran di hati kita. Kalau kita hidup begut, kalau kita hidup jadi orang pembenci kepada orang-orang yang harusnya wajib kita cintai, berarti ada ketakutan yang salah di hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala ini Khalik yang menciptakan segala sesuatu. Allah di saat memberikan segala sesuatu karena apa? Karena Nabi Muhammad. Allah menjadikan segala sesuatu karena Rasulullah. Maksudnya bagaimana, Bib? Anak pakai baju, Bib. Anak pakai celana segala macam, anak beli. Ya karena kita dari mulai kita ngerti pakai celana karena Nabi Muhammad. Kita ngerti kita harus pakai baju karena Nabi Muhammad. Kita ngerti kita harus mengerjakan sholat 5 waktu karena Nabi Muhammad. Gak bisa kemana-mana. Semua bi anna Muhammad, semua karena Rasulullah. Andai kata kita ngerti, kalau kita nggak ngerti, insya Allah kita ngerti. Jadi orang kalau susah, otaknya ini kesempal, ketutup balokan padat, jadi dia nggak bisa kebuka pikirannya. Insya Allah dipecahin kepalanya, insya Allah dia orang lama-lama waras, lama-lama sehat. Jadi orang ini siap-siap nanti azabul kubra, azab itu kubur. Otaknya kotor, nanti timah panas, itu keterangan hak itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dikatakan. Jadi kalau kita ini cinta kepada Nabi, Allah akan muliakan, akan Allah besarkan kecilnya hati kita, akan Allah kuatkan kurangnya rezeki kita. Allah akan berikan keberkahan karena Nabi Muhammad SAW ini basyarun lakal basyar. Begitu pula hati Nabi kepada kita umatnya. Kalau kita melihat Sayyidina Al-Hasan sama Al-Husain, karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca ratib Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, pasti Zain. Karena apa? Karena datuknya Habib Fahmi bin Abu Bakar Idrus, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita melihat sesuatu karena apa? Karena mata. Dan nanti di saat umur kita ajal, kita ketemu mati. Ayo, kalau kita bukan orang baik, didatengin malaikat Israel sesuai amal. Masuk ke dalam kubur sesuai amal. Ditanya Munkar Nakir, akhir mendapatkan azab. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang yang mendapatkan kebinasaan dari Allah karena dia selama di dunia kurang bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan ya Muhammad, andai kata kita ini mencintai Allah, ikuti aku. Maka Allah akan berikan kecintaan itu dan Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nanti akan melihat surga. Kiai Zain bakal melihat 70 bidadari. Mau bagaimana segala macam nggak bisa, udah ditawar-tawar. Kang Asep bakal punya 70 bidadari. Nah, kita semua bakal punya laki-laki 70 bidadari. Mau bini bagaimana tetap nggak bisa. Tetap itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi aneh, selalu mereka al-mar'ah ini nerima. Kenapa? Nah, itulah takwa, itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang hatinya rusak, ya Zain. Orang yang hatinya penuh dengan kebencian, waduh, pikirannya macam-macam. Nafsu yang dia lihat, perkara-perkara yang bukan menenangkan hati, yakni zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, dikatakan. Jadi hati kita yang sempurna yang dilihat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Qudus, dikatakan yang Maha Suci. Jadi kalau kita banyak kotoran, malu kita di hadapan Allah. Allah sudah katakan kita disuruh mengikuti Nabi Muhammad. Kita disuruh mengikuti akhlak Rasulullah. Kita mengambil sunnah Nabi untuk kita mendapatkan surga kita masing-masing. Kita bakal punya 70 bidadari. Kita bakal punya rumah itu dari istana, itu dari zabarjud, itu dari apa? Berlian luar biasa. Dan ranjang itu dari sutra-sutra, dikatakan. Itulah kebesaran yang Allah berikan, yang selama kita di dunia mengecilkan hati kita di hadapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di hadapan Allah Tuhan kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.